kamu mau bicara, aku punya minuman buat kamu biar kamu lebih tenang. Sebentar ya. Nih, botol. Kasih. Tapi kamu minum dulu juga biar nanti kamu dengarnya enakan. Oke, cheers. Udah deh? Ya. Udah, kamu mau bicara apa? Share, aku mau cerita nih tentang mantan aku. Oh boleh, nggak suka. Ini loh, aku kan pernah pacaran nih sama mantan aku itu udah 3 bulan lamanya. Dan aku tuh udah percaya banget tuh sama dia. Tapi nggak sepenuhnya sih, tahu aja kan. Aku kan tahu si pacaran sih kan bisa putus. Iya sih. Ya, aku tuh mau cerita soalnya kenapa dia dijadikan mantan gitu. Dulu tuh pas apa ya, bulan 12 kemarin tahun 2025, aku pacaran nih sama dia. Memang sih dia orangnya baik, terus effort gitu, kayak kalau aku gimana aku ceritain ke dia gitu. Kalau misalnya ada masalah di kampus aku ceritain ke dia juga dengerin gitu. Nah, karena saking polosnya dia, maksudnya mukanya doang yang polos, nggak tahu hatinya gitu. Aku kesel tahu sebenarnya. Aku nggak tahu apa-apa loh. Memang sih kami sama-sama dari Manggarai gitu, tapi ya kelakuannya beda. Yang aku nggak taunya tuh dia udah punya istri tau. Iya, dia mengakunya jomblo bagi saya. Serius? Iya, serius banget. Aku kayak kesal banget. Kenapa ya? Aku merasa bersalah banget loh sama istrinya. Merasa bersalah karena ya aku nggak tahu kalau dia punya istri. Enggak sih, enggak nikah mereka. Tahu aja kan pacaran zaman sekarang belum sah tapi udah tinggal bareng gitu. Tahu kan, ngerti kan? Mereka kayak gitu. Pas aku taunya bahwa dia punya istri, awalnya aku cuma nggak percaya kan, ada yang ngechat gitu terus ngaku jadi istrinya. Aku nggak percaya loh awalnya. Tapi lama kelamaan karena dia ngirim foto ya ke aku, ya udah aku percaya lah dari situ. Terus dia ngechat kan, kamu udah berapa lama pacaran sama dia? Dia bilang kayak gitu. Dia bilang, kak aku udah pacaran sama dia udah 3 bulan. Emang kakak siapa? Awalnya aku tanya kayak gitu kan. Terus dia ceritain, dek, kami itu selama di Bali ya, pas kami kesini udah tinggal bareng loh. Dia bilang kayak gitu loh, Ser. Terus aku bilang kayak gini, emang iya kak, dia mengakunya jomblo loh di saya. Aku bilang kayak gitu. Aku kan nggak tahu apa-apa loh, Ser. Aku minta maaf loh ke kakaknya, kak aku minta maaf ya, aku sama sekali benar-benar nggak tahu loh kalau kakaknya istrinya dari mantanku ini. Tapi aku nggak sebut nama ya. Emang kayak gitu sih laki-laki, jadi jangan terlalu percaya ya, Ser. Laki-laki itu lihatnya polos tapi kelakuannya ya kayak gitulah. Aku juga udah ceritain ke teman-temanku yang lain sih, mereka juga kesal tau. Tiba-tiba udah punya istri gitu, istrinya ngechat, tiba-tiba dia bilang begini, aku nggak tahu sama sekali kalau dia itu punya pacar, yaitu kamu. Dia bilang kayak gitu. Pas Valentine kemarin bulan 2 ya gitu, aku putusin soalnya pacarnya nelpon aku gitu. Dia nelpon, dia bilang kayak gini, ya udah kalau kamu nggak percaya ketemuan. Ya ampun, aku bayangin kalau badan pacarnya itu agak gede ya tuh, dia gede terus tinggi, akunnya kayak Ya. kayak aku. Iya tahu. Kamunya kecil. Terus dianya kayak gitu, nanti kalau aku tonjol gimana? Hidungku pecah. Iya. Tapi kayak jangan terlalu percaya lah, Bali tuh beda banget. Kamu nggak tahu aja, di kampung itu misalnya ada nih perantau di Bali, pasti mereka kalau pulang kampung itu nggak sendirian loh. Berarti kalau nggak bertiga, berlima. Maksudnya ya udah punya anak sama istri. Iya, ijazahnya itu. Gimana sih kalau menurut kamu ya, kalau solusi dari kamu gimana sih biar aku nggak terlalu percaya sih sama cowok? Kamu tanya gimana biar supaya kamu tuh nggak terlalu percaya sama cowok. Gampang. Betul. Kalau aku ya, kalau misalnya kamu nih biar nggak terlalu percaya tuh sama cowok, kayak apa ya, kita itu sebagai perempuan itu harus pilih-pilih.
pilih-pilih. Terus milihnya itu bukan kayak aku mau cari yang ganteng, aku mau cari yang kaya, aku mau cari yang tentara, polisi. Maksudnya boleh sih pilih itu, tapi maksudnya bukan itu. Kita harus tahu dulu kayak sifat dia, terus tingkah laku dia. Dan kamu juga nih kan, kamu udah kenal dia berapa lama? Udah sebulan sih kenalnya. Sebulannya kenal, terus kamu pacaran. Iya. Kamu baru sebulan kenal langsung pacaran. Iya emang. Kamu juga salah. Oh ya. Harusnya kamu tuh lebih kenalnya tuh lebih dalam dulu. Maksudnya lebih dalamnya itu kamu harus kenal gimana sifat dia, terus gimana tingkah dia, terus kamu harus tahu sedikit banyaknya itu identitas dia. Maksudnya identitasnya tuh bukan yang aneh-aneh, kayak identitas dia tuh kayak kamu harus kenal dia tuh waktu itu pacaran sama siapa. Maksudnya nggak harus juga sih, cuman kayak harus kenal lah identitas belakang dia itu sebelum-sebelumnya itu gimana, kayak gitu. Kamu tuh nanya tentang cowok sama aku tuh paling bener, swear paling bener. Iya. Terus kamu cari solusi. Ini ya intinya kita itu kalau jadi cewek itu harus bekerja keras, jangan kayak mau apa ya, jangan mau kita tuh jangan terlalu bersangkut paut ke cowok gitu loh, jangan mengharapin cowok aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada pacar juga nggak masalah kayak gitu kan. Kayak aduh masalah cowok lagi cerita sama aku, kayak aku tonjok tuh mukanya. Tonjok lah. Gerem banget. Kesel banget tau. Tapi masih banyak lagi, tapi aku nggak mau cerita semua keburukannya. Tapi udah itu bukan gimana sih, udah kayak baru pertama kali loh aku ngalaminnya. Gimana tuh kalau kita di posisi istrinya terus suami kita kayak gitu, aku pikirannya ke situ gitu. Kasian banget sama istrinya, pasti sakit banget tau. Bukan sekalinya mungkin dia buat begitu. Iya, kita nggak tahu apa-apa kan. Kenapa laki-laki semua kayak gitu ya? Tonjok. Pengen banget aku rasanya. Gerem banget kalau udah dengar katanya laki-laki yang main perempuan kayak gitu. Emosi banget. Solusinya nih buat kamu ya, intinya kamu itu sebelum pacaran nih, sebelum kenal deket atau apa, kamu tuh harus kenal dia lebih jauh kenalnya, dan kamu tahu dia itu orangnya gimana. Karena untuk mencari jodoh itu nggak gampang. Iya. Sorry ya Ser, bukannya mau ini, aku nggak mau dulu yang cari jodoh-jodoh. Aku nggak mau yang keserius-serius dulu. Aku cuma nyoba ya gimana mencari hubungan gitu, maksudnya nantinya gimana gitu. Kamu pasti berpikir tuh kayak aku pacaran, tapi kan cuma pacaran aja, kalau nikah nanti gitu kan. Bener banget. Tapi salah. Kalau kamu udah pacaran nih, terus kamu kalau dia benar-benar sayang sama kamu, terus benar-benar serius sama kamu, mau nggak mau ya harus kamu tuh ikut sama dia, nurut sama dia kayak gitu. Pasti kayak gitu ujung-ujungnya nikah. Dulu aku juga pernah kayak gitu kok, tapi nggak usah aku ceritain, nanti aja. Soalnya cerita kamu tuh lebih buat aku emosi banget. Nanti ku emosi balik tau. Kita jadi perempuan yang tersakiti. Iya. Tapi kenapa aku kayak gitu? Apa ya? apa kita terlalu setia? Terlalu setia juga nggak bagus. Iya. Nanti dimanfaatkan mas ya. Ya benar sekali, benar sekali. Aku jadi emosi juga tuh lihat motor kayak gitu suaranya. Kamu emosi banget ya hari ini, moodnya nggak bagus. Gak bagus banget, apalagi dengan cerita kamu. Pantes kamu kesini tuh dengan muka asem. Ternyata cerita kamu tuh begini. Intinya nih solusi buat aku, solusi aku buat kamu nih ya, jangan terlalu berharap sama laki-laki. Jangan naruh kepercayaan 100% di laki-laki. Jangan cepat mempercayain laki-laki. Setuju banget. Aku belajar dari kesalahanku loh. Makasih banyak loh untuk solusinya. Itu. Ya udah, intinya kamu tuh kalau udah terjadi kayak gitu, jadi pelajaran buat kedepannya. Kalau udah tahu laki-laki kayak gitu, apalagi tadi aku dengar lagi cerita kamu, katanya kamu baru dekat sama cowok, baru juga berapa bulan, baru juga berapa minggu kenal. Jangan cepet-cepet langsung bergas kayak gitu. Cie-cie Dikenalin dibongkar nih. Apa sih? Tuh
tunggu dulu, maksudnya Iya. didengerin ini, Iya. terus jangan cepet-cepet pacaran, deket aja dulu nggak apa-apa, jodoh nggak bakalan kemana, tahu? Iya, Ser. Gimana? Kamu udah pernah sih ngalamin hal yang kayak gitu oleh cowok brengsek gitu? Kamu nanya itu ke aku? Iya. Iya pernah lah. Gimana sih? Kamu sakit nggak? Maksudnya Gimana ya? gimana sih perasaanmu? Perasaanku waktu itu benar-benar hancur, benar-benar kecewa, dan sama sekali nggak mau mempercayain laki-laki. Tapi Sekarang aku mencoba mempercayai laki-laki walaupun tidak 100%. Bahkan untuk 50% aja aku mempercayain laki-laki yang bersamaku aja aku belum bisa, karena masa laluku kayak gitu. Kayak kesalahan laki-laki bakal aku maafin, terkecuali katanya tentang wanita. Aku sama sekali nggak suka sih, paling benci, paling jijik, paling nggak suka. Tapi ya udah dah, biarin aja. Yalah, biarin. Semoga ya kita bisa jadi wanita yang kuat. Amin. Jadi Aku wanita. juga. Maksudnya aku pernah dengar solusi dari kamu. Aku pernah dengar ceritamu waktu itu. Kamu kan pernah cerita nih ke aku sama teman-teman yang lain kan. Kamu bilang kayak gini. Kita tuh harus berdoa. Kita berdoa gimana sih cowok gitu. Misalnya kamu pacaran sama sekarang, kamu mau doa putus karena nggak tahu ya kelakuannya ya. Kamu berdoa aja ke Tuhan, nanti Tuhan akan ngasih tahu tuh lewat kenyataan gitu, maksudnya terimalah kenyataannya kalau dia benar-benar gitu. Dan ternyata Itu dikabulkan. Kamu benar putus kan? ya sudah. Ya, aku udah belajar gitu dari kamu sih sebenarnya. Bagus kalau yang seperti itu kamu tiru, bagus. Ya semoga yang baik-baik bisa ditiru, Amin. bisa jadi kenyataan juga. Amin. Kamu boleh nggak doain aku supaya aku dapat kerja? Boleh banget. Atau kamu mau kerja di aku? Boleh tuh. Kerja temen curhat. Kalau mau curhat cowok ya aku nggak mau lah, Ser. Ngapain buang waktu tahu? Iya. Halo, di sini kita sudah selesai dalam pembicaraan tugas interpersonal skill, memahami sebelum ingin dipahamin. Nah, mungkin sekian dari kita berdua dalam tugas ini. Kalau masih banyak kurangnya perkataannya, kita mohon maaf, kita sudahi. Bye bye.